Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ripar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 1A dengan NIM 19 TMIA 379. Nah, kita masih membahas tentang pengukuran, khususnya tentang konstruksi umum pada alat ukur. Nah, konstruksi umum alat ukur ini itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama itu sensor, pengubah, petunjuk dan pencatat, dan yang keempat itu pengolah data dan pengukuran. Nah, pada konstruksi ini merupakan objek keseluruhan yang terdiri dari bagian struktur. Nah, konstruksi ini juga merupakan pembeda antara alat ukur satu dengan alat ukur yang lainnya. Nah, komponen utama yang membentuk pada suatu alat ukur ini, yang pertama itu ada sensor. Nah, sensor itu dapat dikatakan juga dengan peraba, yaitu yang menghubungkan alat ukur dengan benda yang diukur. Contoh dari sensor ini yaitu ujung-ujung kontak dari mikrometer, kemudian ada juga kedua lengan dari Mr. Insut atau disebut juga dengan vernier kaliper. Kemudian ada juga jarum dari alat mekanis, jarum dari alat ukur, jarum dari alat ukur. Kekasaran permukaan itu merupakan dari contoh alat mekanis. Nah, ada juga pada sensor ini yang dikatakan dengan sistem lensa atau objektif. Ini merupakan sensor dari alat ukur optis. Suatu poros dengan lubang-lubang kecil melalui mana udara mengalir atau keluar itu adalah suatu contoh dari sensor pneumatis. Nah, kemudian komponen yang kedua itu ada pengubah. Nah, pengubah ini adalah bagian yang penting dari alat ukur. Pengubah ini melalui mana isyarat sensor diteruskan, diubah atau diolah terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bagian lain dari alat ukur atau bagian penunjuk. Pada bagian pengubah inilah ditetapkan bermacam-macam prinsip kerja, mulai dari prinsip kinematis, optis, elektris, pneumatis, sampai pada sistem gabungan. Yang kesemuanya ini pada dasarnya adalah bertujuan untuk memperbesar dan memperjelas perbedaan yang kecil dari geometri suatu objek ukur. Nah, komponen yang kedua itu ada penunjuk dan pencatat. Yang pertama itu penunjuk. Penunjuk ini merupakan bagian dari alat ukur yang melalui harga dari hasil dan pengukuran ditunjukkan atau dicatat. Penunjuk juga dapat dikategorikan menjadi dua. Nah, yaitu yang pertama penunjuk skala. Yang kedua juga itu penunjuk berangka atau digital, kita sebut dengan digital. Yang kedua itu ada pencatat. Prinsip pencatat itu ada dua. Yang pertama prinsip galvanometer, dan kedua itu prinsip servomotor. Dan komponen yang terakhir itu atau komponen yang keempat ada pengolahan data dan pengeluaran. Nah, pengolahan isyarat sensor umumnya merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pengubah. Sementara itu, pengolah data pengukuran merupakan bagian alat untuk ukur yang menyatu atau dapat juga terpisah. Nah, sekarang kita mengidentifikasi komponen sensor. Nah, pada pengidentifikasian komponen sensor ini
pertama itu elemen-elemen penting dalam sensor. Pada elemen penting dalam sensor ini ada sistem instrumentasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran melalui masukan berupa nilai sebenarnya dari variabel yang sedang diukur. Kemudian ada juga bagian yang pertama itu adalah sensor tentunya. Sensor ini sudah dijelaskan tadi adalah elemen sistem yang secara efektif berhubungan dengan proses di mana suatu variabel sedang diukur dan menghasilkan suatu keluaran dalam bentuk tertentu tergantung pada variabel masukannya. Dan sensor ini juga dapat digunakan oleh bagian sistem pengukuran yang lain untuk mengenali nilai atau variabel yang disebutkan tadi. Nah, kemudian elemen yang kedua itu ada prosesor sinyal. Nah, bagian ini merupakan elemen sistem instrumentasi yang akan mengambil keluaran dari sensor untuk mengubahnya menjadi satu bentuk sehingga besaran yang cocok untuk tampilan ini transmisi selanjutnya dalam berupa sistem kontrol. Nah, ada juga yang ketiga itu adalah penampil data. Elemen ini juga merupakan nilai yang terukur dalam bentuk yang bisa dikenali oleh pengamat, seperti melalui sebuah alat penampil atau display. Misalnya sebuah jarum penunjuk atau pointer yang bergerak di sepanjang skala atau alat ukur. Pada gabungan ketiga elemen ini ada sensor, prosesor sinyal, dan penambil data membentuk sistem instrumentasi yang secara umum sistem pengukuran dapat digabungkan. Nah, kemudian kita akan membahas pengubah dan penunjuk atau pencatat dari suatu alat ukur. Pengubah ini jika sensor digunakan untuk menyentuh benda yang diukur, maka bagian pengubah ini digunakan untuk meneruskan bagian dari sensor. Nah, dari pengubah ini bagian yang berfungsi untuk mengubah mengolah isyarat sebelum diteruskan lain dari alat ukur. Diteruskan ke bagian lain dari alat ukur. Prinsip kerja alat ukur tergantung dari pengubahnya yang dapat dibedakan menjadi beberapa prinsip kerja. Di antaranya itu ada sistem mekanik, sistem elektrik, sistem optik, sistem pneumatik, kemudian sistem gabungan antara 4 sistem yang disebut tadi. Di antaranya itu ada sistem optomekanik, optoelektronik, sistem mekatronik, dan seterusnya. Kemudian petunjuk atau pencatat. Nah, secara umum petunjuk atau pencatat ini dibagi menjadi dua, yaitu petunjuk yang memiliki skala dan penunjuk yang berangka atau sering kita sebut dengan digital. Nah, bagian alat ukur yang menayangkan data atau hasil pengukuran yang berupa garis-garis, skala atau jarum yang bergerak melingkar dengan menunjuk skala ukur yang melingkar pula. Pada beberapa alat ukur di bagian ini dilengkapi dengan recorder dan controller. Recorder ini berguna untuk mencatat data ukur dalam bentuk numerik maupun grafik, sedangkan pada controller itu digunakan untuk mengendalikan besarnya nilai sehingga objek yang diukur sesuai dengan nilai ukur yang dikehendaki. Tapi pada semua alat ukur tidak semua memiliki recorder maupun controller. Nah, baik, itulah tadi beberapa penjelasan saya tentang alat ukur. Di antaranya itu ada sensor, pengubah, dan lain-lain.
Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.